Kita ke informasi lain, pemirsa. Pelaku pembunuhan sadis di Sukoharjo akhirnya terungkap. Pemirsa, pembunuhan terhadap satu keluarga ini, pelakunya tak lain adalah kerabat dekat korban. Ya pemirsa, tersangka otak pembunuhan satu keluarga di Sukoharjo, Jawa Tengah akhirnya berhasil dibekuk aparat. Tersangka dibekuk hanya selang 3 jam pasca terungkapnya 4 mayat korban pada Jumat malam. Kapolres Sukoharjo menggelar konferensi pers dan akhirnya mengatakan bahwa berhasil membekuk pelaku yang tak lain adalah kerabat dekat korban. Hal ini bermula ketika satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 2 anak ditemukan tewas di dalam rumah dengan kondisi mengenaskan. Mendapat laporan dari warga, polisi langsung mendatangi TKP untuk melakukan penyelidikan. Proses evakuasi para korban ini berjalan secara lama karena polisi terlebih dahulu melakukan identifikasi tempat kejadian dan juga jenazah. Saya akan berbincang dengan kerabat korban atau keluarga korban, Pak Suparno. Selamat malam, Pak Suparno. Ya, selamat malam, Pak. Ya, saya turut berbelasungkawa atas peristiwa ini, tapi kalaulah bisa diceritakan kepada kami dan juga pemirsa, sebenarnya Pak, ketika ini pelaku ditangkap, polisi mengatakan adalah keluarga atau kerabat dekat korban juga. Sebenarnya statusnya seperti apa, Pak? Jadi begini, Mbak, perlu kami luruskan kalau informasi yang telah tersebar di media ini dikatakan dari pelakunya adalah keluarga itu salah. Kalau teman, iya. Karena setahu saya bahwa pelaku ini adalah teman lamanya dari korban yang bernama Suranto sejak SMP sampai dengan saat ini dia bekerja yang sama-sama mengelola pekerjaan sebagai wira swasta rental mobil, begitu, Mbak. Hubungan pelaku dan juga korban ini sebenarnya bagaimana, Pak? Apakah memang baik-baik saja atau memang sudah terlihat gejala buruk dalam hubungan mereka? Jadi perlu kami jelaskan dulu karena saya secara langsung tidak mengetahui bagaimana hubungannya keseharian antara korban Suranto dengan si pelaku, karena rumah kami keluarga, saya kan dari keluarga Sri Handayani, istrinya korban Suranto, sedangkan korban Suranto rumahnya di Baki, jadi agak jauh, kita tidak bisa setiap hari berinteraksi. Namun keterangan yang disampaikan dari keluarga Pak Suranto atau korban Suranto kepada kita, keluarga di sini, itu hubungannya baik sejak dulu dan tidak ada tanda-tanda akan adanya kejadian ini, begitu, Mbak. Pasca pembunuhan ini, Pak, sebenarnya keluarga besar curiga tidak dengan pelaku, Pak? Ya, secara langsung saya tidak mengetahui ya, tapi saya sempat bertanya juga kepada keluarga dari pihak Mas Suranto. Keluarga dari Pak Suranto, korban Suranto ini tidak sama sekali tidak mencurigai karena memang hubungannya baik sejak kecil sampai dengan saat bekerja ini, begitu. Oke, nah Pak, ini juga saat ini sedang didalami motif ini, tapi besar atau berat kemungkinan mengenai ingin menguasai harta dari korban, Pak. Sebenarnya kalau keluarga sudah melihat, apakah hanya mobil saja yang dibawa oleh pelaku atau juga ada benda-benda berharga lain, harta lain, bagaimana Pak? Oh, sampai saat ini malah kita belum bisa merinci dan melihat apakah ada benda lain yang tidak ada di rumah. Yang pasti kita belum mengetahui itu, Mbak. Jadi kita belum bisa menyampaikan apakah ada motif untuk mengasih harta dari korban. Oke, Pak, sebelum peristiwa ini terjadi sebenarnya
ada gerak-gerik yang atau mungkin kebiasaan yang mungkin yang dilakukan oleh korban ini Pak yang berbeda dari biasanya? Tidak Mbak, karena pada hari Senin tepatnya tanggal 17 Agustus, keluarga dari korban dengan orang tua korban Sri Handayani ini sempat mengadakan acara makan-makan bareng di Yanti Klaten. Setelah pulang dari Yanti Klaten sudah tidak ada komunikasi lagi dengan para korban begitu. Karena ini Pak kasusnya kan terungkap setelah beberapa hari pasca pembunuhan itu terjadi ya Pak ya. Keluarga besar berarti memang tidak mengecek kabar gitu sampai beberapa hari tidak ada kabar, itu tidak curiga Pak? Sebenarnya hari Kamis itu sudah berupaya telepon tapi tidak diangkat. WA juga tidak dibalas. Itu sempat ada kecurigaan, tapi karena adanya kesibukan dari keluarga sehingga tidak sempat untuk berkunjung ke rumahnya. Karena biasanya kalau ditelepon tidak diangkat itu biasanya ada panggilan balik atau telepon balik, tapi ini tidak. Dan tahu-tahu pada hari Jumat malam sekira pukul 21 ada perwakilan dari keluarga di Duwet Baki datang ke rumah yang ada di Suridan Bulakrejo, Sukoharjo, memberitahukan kejadian bahwa Suranto dengan anggota keluarga yang lain telah meninggal dunia. Oke, berarti terakhir bertemu dengan korban kapan Pak? Hari Senin tanggal 17 Agustus. Oke, kalau dengan pelaku Pak, pernah kenal, pernah berbincang atau bagaimana Pak? Kita sama sekali belum pernah ketemu dengan pelaku. Oke, nah Pak, tapi sebenarnya ini kan sedang digali lagi motifnya karena begitu sadis hingga satu keluarga dihabisi. Apakah ada kemungkinan juga motif dendam Pak? Keluarga melihatnya seperti apa? Sampai dengan saat ini karena kita juga tidak tahu secara langsung hubungan antara korban dengan pelaku, kita tidak bisa mengira-ira apakah itu dendam apa tidak. Tapi yang jelas dengan kejadian ini kita menilai, kita melihat, publik melihat bahwa yang dilakukan oleh pelaku ini perbuatan yang sangat kejam, sadis dan brutal. Maka dari itu ini sudah harus segera dilakukan pengungkapan dan pengembangan kasus ini agar bisa tuntas-tuntasnya, begitu harapan kami. Baik, terima kasih Pak Suparno. Turut prihatin, semoga kasus ini bisa terungkap. Kami sampaikan, silakan. Mbak, mohon waktunya, nggih. Kami dari keluarga dan segenap masyarakat Suridan Bulakrejo, Sukoharjo beserta dengan masyarakat Duwet Baki mengharap kepada aparatur penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan agar bisa memberikan penegakan hukum tegak-tegaknya, seadil-adilnya. Kami berharap hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan perilakunya, bukan lain adalah hukuman mati yang diharapkan dari keluarga dan semua masyarakat di sini terhadap pelaku ini. Begitu Mbak harapan kami. Pak Suparno, terima kasih. Kita harapkan kasus ini bisa diungkap dan hukuman setimpal dijatuhkan terhadap pelaku. Terima kasih Pak Suparno. Terima kasih kembali. Pemirsa, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa sebuah video terekam kamera CCTV, maksud kami ini peristiwa pencabutan bendera merah putih secara paksa dilakukan oleh sekelompok pemuda di Kabupaten Garut, Jawa Barat ini menambah daftar panjang penodaan, perusakan dan penghinaan terhadap bendera. Sementara ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.